You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja panggil pembicara kita yang keren-keren banget. Boleh tolong di spotlight untuk Kak Alex dan juga Kak Johan-nya. Oke, makasih. Nah, tadi karena aku udah kenalin sedikit dari CV doang ya. Nah, sekarang kita mau kenalan langsung, person to person gitu, sama Kak Alex dan juga Kak Johan. Halo Kak Alex dan Kak Johan, shalom. Halo, Sheryl, shalom. Shalom Kak Johan juga. Shalom Kak Alex. Iya, kayaknya semangat banget Kak Alex sama Kak Johan. Gimana nih Kak kabarnya? Puji Tuhan baik. Masih di rumah aja, pelayanannya online semua. Iya, puji Tuhan. Ini berarti Kak Alex lagi ada di Jakarta ya Kak? Iya, betul. Kalau Kak Johan berarti di Jogja ya Kak? Iya, Kak baik. Rasanya di Jogja, yang nggak mau ya kita pelayanan di Pasaran. Dan ketemu juga dengan teman-teman online justru kita berharap bisa melihat peluang-peluang pelayanan di. Oke. Ya baik, terima kasih untuk Kak Alex dan juga Kak Johan. Ini kita mau tanya-tanya langsung aja tentang kesibukan kakak nih. Jadi kalau Kak Alex ini sekarang lagi sibuk apa Kak kira-kira? Sama apa ya, lagi banyak pelayanan online aja, keliling-keliling kampus secara virtual. Juga pelayanan saya juga banyak melayani di kalangan siswa, ya ke sekolah-sekolah begitu. Dan juga ya kesibukan organisasi lainnya. Mungkin itu sih. Oke, ini kemarin aku juga kayak coba ngeliat dari sosial media Kak Alex itu kan Kak, kayak banyak podcastnya juga ya ternyata Kak. Itu Kak Alex ini podcaster gitu teman-teman. Dan juga ada di Spotify juga, kalian kalau penasaran bisa langsung cek aja. Iya. Keren sih Kak, itu menurut aku kayak inovatif banget, soalnya kan anak muda sekarang butuh ya Kak, kalau yang pelayanan tapi yang sesuai sama generasinya gitu. Betul, ya Kak ya. Iya. Lebih senang denger Spotify banyakan ya. Iya. Iya benar. Mungkin kalau Kak Johan kan dari Perkantas DIY nih Kak. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang kayak kurang familiar gitu Kak, Perkantas tuh apa sih sebenarnya? Terus kalau di masa pandemi gini kira-kira apa aja sih yang dilakuin sama Perkantas gitu Kak? Oh iya, Perkantas itu mulai dari singkatannya dulu ya, apa Persekutuan Kristen Antar Universitas. Jadi sebenarnya itu sebuah lembaga pelayanan yang melayani mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia. Kita ada di hampir semua provinsi sekarang ini di Indonesia. Alex sebagai wakil sekjen Perkantas nanti silakan dikoreksi kayak. Kita ada di hampir seluruh kota hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kita punya pelayanan di sana. Berbagai kampus, berbagai jurusan, gitu ya. Jadi pelayanan di Jogja itu hanya salah satunya. Sekarang ini semua online karena hampir semua mahasiswa atau sebagian besar mahasiswa tidak di Jogja, gitu ya. Sehingga memang kita mesti going online, gitu ya. Rumah persekutuan jadi sepi dan sunyi, gitu ya. Staff juga kemudian lebih banyak di rumah dan online di tempat masing-masing. Di Jogja kita nggak hanya pada mahasiswa, tapi juga kepada siswa, jadi kepada yang di sekolah. Jakarta juga itu rasanya di berbagai tempat di Indonesia Perkantas begitu. Kami juga punya pelayanan alumni, ada pelayanan medis, jadi ada pelayanan alumni agak khusus gitu, persekutuan medis sendiri, para koas dan para dokter, demikian juga persekutuan alumni dari berbagai bidang yang lain di interest group. Di Jogja agak khusus kalau ngomongin soal apa yang mungkin menjadi kaitan teman-teman ya, teman-teman kalau melihatin sosial media saya akan menyesal stalking di sosial media, saya akan menyesal karena nggak ada apa-apa ya dibandingkan kalau stalking di tempat Kak Alex gitu. Saya lebih banyak pinjam tangan teman-teman content creator di Jogja. Jadi ada satu interest group di Jogja, para alumni dan mahasiswa yang memang keminatannya di media, mereka mengelola Instagramnya Perkantas Jogja. Saya mendampingi mereka dan suka pinjam tangan aja, usul sana usul sini, nggak mereka yang repot. Gitu aja. Kasih banyak untuk Kak Alex dan juga Kak Johan. Berarti ini kebanyakan untuk pelayanannya lebih ke online gitu ya Kak ya. Berarti belum aktif sementara ini ya. Iya. Ya baik, makasih banyak untuk Kak Alex dan juga Kak Johan. Ini emang
dari awal aja kayak kita udah tahu ya teman-teman kalau misalkan semangat pelayanan Kak Alex dan juga Kak Johan ini ternyata sangat tinggi gitu, bahkan di masa pandemi pun juga masih berpelayanan gitu walaupun secara online. Oke, terima kasih banyak Kak. Nah, sekarang aku mau kasih kayak mekanisme dulu ya untuk talk show-nya supaya teman-teman yang di sini juga paham. Jadi nanti untuk talk show-nya ini akan ada 2 sesi teman-teman. Nah, sesi yang pertama nanti aku bakalan kayak tanya-tanya, ngobrol sama Kak Alex dan juga Kak Johan terkait pertanyaan yang udah disiapin sama panitia. Nah, tapi kalian jangan khawatir kalau misalkan nanti kalian punya pertanyaan lain di luar dari apa yang udah aku tanyakan, boleh banget kalian langsung chat aja ke PJ pertanyaan gitu ya. Nanti kalian bisa, nih udah ada, nanti langsung private chat ke 5_UGM_WNJNK ya teman-teman. Oke. Kalian kalau misalkan mau curhat gitu juga bisa kok guys. Jadi kalau misalkan kalian kayak mau tanya atau kayak mau curhat sesuatu terus tanya solusinya gitu juga boleh banget ya. Oke, semoga teman-teman di sini udah pada paham ya untuk mekanisme talk show-nya. Kita langsung aja Kak Alex dan juga Kak Johan masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu ke sesi talk show yang udah kita tunggu-tunggu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kan tadi kan kita membicarakan tentang misi gitu ya Kak ya. Kan karena di sini juga Joglos Martonya tuh namanya Joglos Marto bermisi gitu. Nah, tapi kalau dari kakak-kakak sendiri, Kak Alex dan juga Kak Johan, kira-kira bermisi itu tuh apa sih dari sudut pandang Alkitab gitu? Mungkin bisa dijawab dari Kak Alex dulu kali ya. Oke. Ada banyak aspek kalau bicara tentang misi, tapi saya selalu ingat bahwa misi yang kita lakukan sebagai orang percaya itu bersumber dari misinya Allah, atau yang disebut dengan Missio Dei dalam bahasa Latin ya. Bahwa ayat yang sangat terkait dengan itu saya pikir adalah apa yang Yesus katakan dalam doa di Yohanes 17, sama seperti Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka. Maksudnya mereka adalah murid-muridnya. Jadi Tuhan yang mengutus kita ke dalam dunia untuk melakukan misi atau untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian yang Tuhan percayakan. Nah, jadi misi itu sumbernya bukan dari hati kita, manusia. Aduh, kayaknya pengen deh bermisi ya. Tapi kalau sampai kita bisa punya gerakan hati yang seperti itu hanya karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mengutus anaknya bagi kita, dan anaknya yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengutus kita ke dalam dunia. Nah, mungkin itu aspek yang saya soroti di awal. Mungkin Kak Johan ada aspek lain, silakan. Terima kasih Kak Alex. Ini saya langsung share. Oke, ya. Jadi kalau kita membicarakan misi hari ini, saya mau melanjutkan dari apa yang tadi Kak Alex sampaikan. Misi itu berarti kalau mau bukan disederhanakan ya, karena ini cukup konteks atau cukup kompleks sebenarnya. Tetapi membicarakan bahwa kita sedang melakukan kelanjutan dari apa yang Tuhan Yesus lakukan di bumi. Ya. Sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita melanjutkan apa yang sudah pernah Yesus lakukan di bumi di dalam konteks kita hari ini. Jadi bicara soal pekabaran kerajaan Allah, bicara soal pemulihan hidup, bicara soal membawa sebuah tatanan yang baru. Saya rasa itu aspek-aspek yang menjadi sangat luas ketika kita membicarakan soal misi. Sheryl, silakan. Oke, makasih banyak Kak Alex dan juga Kak Johan. Berarti tuh kayak misi itu sebenarnya kayak kita tuh sebagai perpanjangan tangan Tuhan gitu ya. Dan kita apa yang udah Tuhan mulai, kita harus selesaikan melalui misi kita di hidup kita gitu ya. Walaupun mungkin misinya nggak bisa semua 100% misi dari Tuhan itu kita selesaikan, tapi seenggaknya kita kayak terlibat gitu ya Kak dalam misi itu. Oke, terima kasih banyak Kak. Nah ini terus kan tadi kan kita udah bicara nih kayak istilahnya tentang definisi dari misi itu sendiri. Nah, sekarang cara mewujudkan misi itu tuh dalam bentuk apa aja gitu, Kak? Kan kita kan sebenarnya mau ngomongin tentang pengabaran Injil gitu ya, Kak. Tapi kan kalau misi itu kayak istilahnya lebih luas gitu daripada pengabaran Injil itu sendiri. Nah, sebenarnya selain pengabaran Injil atau ada mungkin dari pengabaran Injilnya itu sendiri itu bisa dilakukan atau diwujudkan dalam melalui apa aja gitu. Karena peserta di sini pun juga kayak banyak latar belakangnya gitu, Kak, dari universitas yang berbeda, dari
jurusan yang berbeda, kan pastinya mereka punya bidangnya masing-masing. Nah, kira-kira ada nggak kayak sesuatu yang spesifik atau mungkin yang general juga boleh tentang perwujudan dari misi itu gitu? Kak Johan dulu. Ya, Gantian. Kak Johan dulu. Iya, apakah pengabaran Injil itu satu bagian dari misi? Mungkin bisa dilihat demikian. Tapi saya melihatnya itu mungkin yang ultimate, gitu, yang utama gitu, dari misi itu. Kalau mau dibilang itu goal akhirnya atau goal tertingginya itu adalah kemudian supaya Injil itu sampai, gitu, disampaikan, dialami realitanya oleh orang-orang ya, atau konteks di mana kita bermisi. Ya. Tetapi misi bisa diwujudkan lewat apa saja. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membawa pekabaran Injil itu kemudian terjadi lewat hal-hal yang dibilang sebagai pekerjaan baik. Misalnya Efesus 2:10 itu kan berkata bahwa kita ini dipersiapkan Allah untuk pekerjaan baik itu. Pekerjaan baik yang seperti apa gitu. Pada waktu kita terlibat di dalam pergumulan masyarakat di sekitar kita, pada waktu teman-teman menggunakan keahlian dan keilmuan teman-teman untuk memberikan solusi misalnya, ya, pada waktu kita melakukan sesuatu di tengah-tengah masa pandemi seperti ini gitu, misalnya ada begitu banyak hal yang kita bisa lakukan, menyuarakan perubahan misalnya dari konteks politik dan lain-lain gitu. Itu bagian dari misi yang memang besar banget gitu. Tetapi kan perubahan terutama itu akan terjadi ketika seorang mengalami transformasi hidup gitu ya, karena Tuhan mengubah hidupnya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga saya pikir itu menjadi tujuan ultimatnya, bisa dibilang pekerjaan baik, semua hal-hal yang sifatnya itu jembatan gitu ya, atau sifatnya itu pendamping dari misi itu, saya rasa ini yang paling utama ya, pemerintahan soal kematian, kebangkitan Kristus yang hidup penebusan anak-anak. Jadi Kak Alex akan memberikan kelengkapan banyak bidang. Iya, menarik untuk memperhatikan sebenarnya istilah yang Yesus sendiri katakan ketika dia datang adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi konteks kehadiran kerajaan Allah itu di dalamnya ya seperti tadi yang Kak Johan bilang ya, lebih luas daripada sekadar penginjilan, ada pembaharuan di berbagai bidang, tetapi tidak kurang daripada penginjilan. Nah, itu yang harus kita hayati ya, bahwa karena itu karena panggilan kita kan teman-teman nggak semuanya di sini dipanggil jadi full time seperti kami yang fokus utamanya mengabarkan Injil, maka kita harus melihat bagaimana kehadiran berbagai bidang profesi itu menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kerajaannya supaya Injil itu bisa didengar begitu. Jadi saya melihat betapa luar biasanya justru kehadiran orang-orang dari berbagai latar belakang profesi yang telah berjumpa dengan Kristus, maka dia menjadikan profesinya sebagai satu sarana untuk melayani Tuhan. Dan bagi saya itu jadi satu hal yang sangat membedakan begitu ya. Orang yang bekerja tanpa mengerti mengapa bekerja, dengan kita yang biasanya kalau sudah kenal Tuhan Yesus, maka kita mengatakan pekerjaan kita tuh panggilan, calling. Jadi kalau sudah bicara calling, maka jangan lupa ada yang memanggil. Nggak mungkin ada calling kalau nggak ada yang memanggil. Lalu kita mesti tanya, apa yang Tuhan mau? Kalau kita meneruskan misi Yesus, dia membawa kerajaan Allah dalam dunia ini sampai Yesus nanti datang kedua kali, maka misi kita juga melalui profesi kita, kita menghadirkan kerajaan Allah di berbagai bidang. Nah, dengan cara apa yang tadi Kak Johan udah bilang ya, melakukan pemulihan, menyuarakan kebenaran. Jadi aspek kerajaan Allah itu sangat beda dengan aspek kerajaan dunia. Kerajaan dunia itu nilainya is katanya ya. Egois, materialis, konsumeris gitu ya. Jangan masukin manis, nggak masuk ya. Nah, tetapi ketika kita telah diubahkan oleh Tuhan, maka kita dipanggil untuk membawa nilai kerajaan Allah. Nilainya udah beda nih. Nilainya sekarang kebenaran, ya, kebaikan, kejujuran. Jadi bayangkan kalau orang-orang percaya dalam berbagai profesi hadir di profesinya dan membawa nilai itu, maka orang akan sangat bisa melihat ada yang berbeda
dan akhirnya kita rindu mereka mengenal Tuhan Yesus. Saya pikir itu. Oke Kak, makasih. Nah, ini dari apa yang aku tangkap berarti mungkin tadi apa yang aku bilang agak kurang tepat gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kayak pengabaran Injil itu merupakan apa ya, suatu goal utama gitu. Dan salah satunya diwujudkan dalam bermisi. Nah, bermisi itu tuh kayak nggak cuma kita melakukan apa ya, istilahnya berbuat secara aktif kepada orang lain, tetapi juga kita tuh harus berbuat secara aktif juga kepada diri kita sendiri gitu. Jadi kayak kita juga harus merasakan kasih Tuhan, dan kita ya juga harus apa ya, bermisi untuk membangun diri kita sendiri supaya bisa bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Nah, oke. Nah, kalau tadi kita udah mendengarkan tentang apa ya, kayak pekerjaan gitu ya, kayak jadi kayak gimana caranya kayak kita bisa di dalam pekerjaan kita nantinya tuh bisa membawa Injil gitu untuk orang-orang yang kita temuin. Nah, kalau seandainya di dalam kehidupan diri kita sendiri, itu tuh gimana Kak cara pengabaran Injilnya? Saya dulu ya. Iya, silakan. Iya, dari Kak Maxwell. Saya lihat sih kalau bicara pekabaran Injil, maka hayati bahwa itu adalah salah satu, itu adalah amanat agung Tuhan sendiri kan. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan seterusnya. Jadi dengan cara apa kita datang membawa Injil, kabar sukacita, kabar keselamatan itu. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa melakukan pengabaran Injil, nah ini yang kita harus ingat prinsipnya dulu, lalu kemudian nanti kita dalam berbagai cara, metode yang kita mungkin pelajari demi makin baik bisa menyampaikan Injil. Saya mengajak kita melihat bahwa penginjilan itu bukan program, tetapi sebuah kehidupan, lifestyle. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang gitu ya, ayo ini lagi bulan penginjilan, terus bulan lain bulan apa gitu ya. Ini lagi pas penginjilan, tapi kesannya penginjilan jadi program. Jadi kalau di bulan itu kita kayak belajar hafalin apa sih yang mesti disampaikan. Tetapi bayangkan kalau itu menjadi kehidupan kita. Kehidupan yang sehari-hari teman-teman dan saya jalani, yang di dalamnya kita membawa pesan Injil itu dalam dua hal. Kita belajar menyampaikannya secara verbal, tetapi juga belajar menghidupinya dengan seluruh hidup kita. Jadi jangan hanya berpikir Injil itu apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita hidupi itu juga menjadi kesaksian yang baik untuk orang boleh mendengar dan bertemu dengan Kristus. Jadi saya melihat ya pekabaran Injil itu harus jadi lifestyle yang kita mesti belajar tuh gimana menyampaikan berita Injil gitu ya. Itu ya silakan ikut training-training penginjilan, tetapi lebih jauh butuh kehidupan yang utuh untuk menghidupi apa yang kita pahami dalam berita Injil itu. Saya sedikit aja menambahkan dari itu. Saya rasa mungkin juga nggak menambahkan gitu ya, angle yang sedikit beda, bahwa hidup kita itulah yang menjadi wujud dari Injil yang ada dan mengubahkan kita. Kalau kita berkata-kata soal Injil, kita menyampaikan Injil, bagaimana seorang bisa memahami kuasanya, bagaimana seorang bisa memahami kebenarannya, bagaimana seorang bisa percaya bahwa Injil yang kita sampaikan itu memang sesuatu yang sedemikian powerful dan sedemikian indah, kalau hidup kita tidak mewakili dari berita itu. Bahkan Paulus berkata hidup kita itu surat yang terbuka. Orang melihat hidup kita, orang melihat berita itu. Nah itu aja. Ya Kak, baik. Oke, ini cukup menarik sih sebenarnya. Jadi kayak harusnya pengabaran Injil itu tuh kayak jadi lifestyle kita gitu ya. Jadi kayak nggak cuma apa yang kita perkatakan. Mungkin pada saat ini pun aku sendiri juga lagi memperkatakan gitu. Tapi nggak cuma itu aja. Kita juga harus kayak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu tuh tercermin gitu. Jadi orang-orang lain pun juga lihat gitu harusnya. Oke. Nah, kalau tadi kan udah kayak tentang ke pribadi kita sendiri ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan gitu Kak untuk aksi kita kepada orang lain? Apakah kayak misalkan dengan berbuat baik, misalkan kan ini di masa pandemi itu kayak pasti banyak yang kayak membagikan sembako dan lain sebagainya, terus juga menolong orang lain dan perbuatan-perbuatan baik lainnya tuh apakah itu termasuk Kak ke dalam bermisi? Mungkin bisa dari Kak Johan dulu. Iya, apakah itu termasuk dalam bermisi? Saya akan berkata tergantung ya, depends. Kita kenal itu ada istilah Kristen Indomie.
Kristen beras dan lain-lain. Karena orang Kristen dicap sangat sangat remeh kayak gitu sebetulnya. Bahwa kita bagi-bagi sembako, Kristen sembako gitu ya. Jadi bagi-bagi bantuan, begitu loh kita berharap orang kemudian bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada tuh bantuan yang setara, bantuan yang kadang-kadang ala kadarnya gitu ya, dan menempatkan orang lain dalam keadaan sebagai orang yang sangat lemah, penerima, miskin dan lain-lain. Nah kita perlu punya cara pandang yang saya dari hal itu, bahwa ketika itu dianggap menjadi sarana untuk membuka pintu, bisa saja, tapi kita perlu tidak menjadi buru-buru untuk mengatakan bahwa itu adalah tindakan penginjilan yang pertama, atau tindakan misi, Pak. Tetapi itu memang tanggung jawab kita untuk mengambil bagian dalam pergulatan masyarakat di sekitar kita. Bukankah kita yang dipenuhi dan diubahkan oleh kasih Kristus itu? Mestinya diikuti oleh kasih dan melihat orang-orang di sekitar kita dengan belas kasihan. Ketika ada kebutuhan, apapun itu, kita mungkin menjadi orang yang pertama kali mesti merespon kebutuhan. Sehingga mestinya itu sesuatu yang biasa saja mengalir dari hidup kita. Jadi kalau kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang kemudian semata-mata berujung kepada penginjilan tadi ya, maka itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Menjadi kita istilahnya terdistorsi ya pandangan dan tindakan kita soal penginjilan. Tetapi apakah itu, sekali lagi kembali, apakah itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi instrumen? Bisa saja. Bahwa perbuatan baik, bantuan kita dan lain-lain itu mesti membuka pintu. Pintu apa? Pintu percakapan, pintu pemahaman akan kondisi seseorang, pintu belas kasihan kita, pintu relasi, sehingga kemudian lewat relasi yang terbangun, kepedulian yang terus, percakapan yang terus berjalan, kita makin memahami mereka. Kita bisa kemudian mengerti betul pergumulan mereka. Kita bisa turut ambil bagian. Kalau kita kemudian menyampaikan, kesempatan menyampaikan kabar baik Injil itu, kita sedang menyampaikan sesuatu yang dekat dengan hidup mereka dan menjadi jawaban. Bukannya sekedar presentasi hafalan metode BI. Ya, Alex, silakan. Ya benar sih, saya lihat memang apa yang Kak Johan sampaikan itu harus jadi catatan penting buat kita untuk tidak menjadikan perbuatan baik itu umpan. Kayak nanti kalau kita umpanin mau dapat ikan gede ya kasih aja Indomie, nanti jadi satu desa jadi Kristen semua begitu. Itu saya pikir kita jadi tidak tulus berbuat baiknya. Jadi berbuat baik itu memang panggilan kita sebagai orang percaya. Nah, makanya kita lakukan perbuatan baik itu. Dan ternyata, nah ini kalau kita bahas yang sisi positifnya yang Kak Johan bilang tadi, perbuatan baik itu bisa Tuhan pakai membuka, ya saya senang tadi, pintu percakapan. Jadi teman-teman harus menghayati proses penginjilan itu nggak 1, 2, 3 ya. Nah, memang saya nggak tahu juga ini. Kita dibesarkan dengan konteks, diajarin metode penginjilan dan segala macam yang seolah-olah harus selesai dari hulu sampai hilir dengan diri kita. Saya kasih contoh begini. Jadi, ya ini gimana ngasih contohnya juga kan. Teman-teman saya di STT saya mengajar mata kuliah teologi dan praktek penginjilan. Jadi, memang ya kalau mau mendalam ya silahkan ikut kuliah begitu ya. 1 semester ada ujian akhirnya, 16 kali pertemuan begitu ya. Nah, tapi saya ringkaskan begini. Kadang-kadang kita nggak ngerti penginjilan itu ada prosesnya. Lalu kita selalu melihat penginjilan itu seolah-olah saya satu-satunya orang yang Tuhan pakai. Ya itu yang kadang-kadang membuat kita akhirnya bisa jadi membebani diri, merasa kita harus melakukan penginjilan, lalu kayak menjadi tekanan tertentu, dan itu jadinya cuma program gitu ya. Wah harus PI ini, harus PI, harus penginjilan gitu. Nah, di dalam saya boleh share screen sebentar kali ya. Di dalam penginjilan sebenarnya dalam teorinya ada yang jadi ini penginjilan sebagai gaya hidup ya. Masih ingat yang tadi saya katakan ada 2 hal yang penting ya. Bahwa kita menyampaikan Injil secara verbal karena Injil itu berita. Jadi harus ada verbalnya bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit. Dan siapa yang menerima dia beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Itu berita. Tetapi yang kedua, ini juga seluruh hidup.
Nah, makanya saya mengutip ya apa yang ditulis di 1 Petrus, dikatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Teman-teman jadi coba bayangkan, berita verbal dan cara hidup yang menyatu dengan konteksnya. Nanti teman-teman bisa lihat nih, ini apa yang harus dilakukan. Nah, di dalam penginjilan ada yang namanya Engel Scale. Wah, ini kalau mau belajar silakan ya. Engel Scale ini adalah step to Christ. Nah, dalam realitanya, orang itu biasanya mulai dari kayak orang asing, dia nggak kenal kekristenan mungkin. Lalu nanti lama-lama dia mulai tertarik, lalu akhirnya dia sampai kepada tahap dia menyerahkan diri kepada Kristus, yang kita sebut dengan menerima Yesus. Nah, saya kasih contoh begini ya, kalau lihat Engel Scale ini bingung juga. Ini maksudnya apa sih ya? Saya ambil contoh ya, di China itu bakpaunya kecil-kecil teman-teman ya. Pernah ke China mungkin lihat bakpao itu, kalau kita kan gede-gede gitu ya. Kalau di China itu makanya bakpaunya nggak terlalu gede, namanya kecil gitu ya, xiaolong pao gitu ya. Nah, bayangkan kamu lagi makan bakpao ini ya. Makan bakpao pertama, bakpao kedua. Karena lapar banget gitu. Makan bakpao ketiga, udah mulai agak kenyang. Makan bakpao keempat, tambah kenyang. Makan bakpao kelima, wih kenyang banget. Pertanyaannya begini. Yang bikin kamu kenyang bakpao yang mana? Yang 1, yang 2, yang 3, 4, apa 5? Harusnya yang mana Kak Johan? Yang Kak Johan rasa bikin kenyang? Bersama-sama ya kan? Semuanya. Jadi kalau teman-teman membayangkan bahwa sebenarnya yang membuat kenyang itu kan 5-5-nya. Tetapi, nah ini kalau kasih contoh begini. Saya sering mimpin KKR teman-teman ya. Mimpin KKR lalu kemudian menantang di akhir, siapa yang sesudah dengar firman mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu orang kemudian ada yang angkat tangan, ada yang respon gitu. Nah, teman-teman, kalau lihat ilustrasi bakpao tadi, saya mungkin bakpao kelimanya. Pas dia terima Yesusnya, pas saya melayani. Tetapi mungkin Tuhan sudah pakai bakpao pertamanya siapa? Bisa jadi orang tuanya. Membuat dia dari tidak kenal Kristus, mulai kenal, mulai ke sekolah minggu. Bakpao keduanya siapa? Guru sekolah minggunya mungkin. Bakpao ketiganya siapa? Mungkin guru agamanya di sekolah. Bakpao keempatnya mungkin kakak kelompok kecilnya. Bakpao kelimanya pas saya. Pas terima Yesusnya tuh sama saya. Kira-kira begitu. Nah, saya tuh nggak boleh bangga. Wih, saya nih kalau KKR yang bertobat 15.000 misalnya gitu ya. Nah, poinnya adalah karena dia terima Yesusnya itu sebuah proses. Nah, dalam Engel Scale, perhatikan gambar ini. Terima Yesus itu anggaplah nomor 10. Tetapi mungkin dari tangga pertama naik ke tangga kedua naik ke tangga ketiga, itu dibutuhkan. Bayangkan, ini kalau ada yang mencoba membuatnya jadi satu garis yang negatif. Kalau misalnya di titik 0 dia baru mau terbuka pada Injil, maka sebelumnya dia negatif sama Injil. Nah, kalau orang masih negatif sama Injil, dia butuhnya mana? Coba lihat yang 2 tadi ya. Dia butuhnya berita Injil, atau dia butuhnya cara hidupmu yang baik. Kadang-kadang kita mikir gini, wah, anggaplah ya, mungkin orang-orang yang ini ya, yang mengkafir-kafirkan kita, lalu kemudian dia jadi tetangga kita. Wah, saya harus beritain Injil. Kamu bilang, Yesus Kristus. Kalau kamu nggak percaya, kamu masuk surga. Mungkin kamu ke surga duluan gitu ya. Karena diiniin ya. Nah, poinnya, kalau orang itu sangat menolak Kristus, dia butuhnya apa dulu? Mungkin dia butuhnya itu yang tadi, cara hidupmu yang baik. Dengan dia bertetangga dengan kamu, kamu tetap baik sama dia, mungkin dia akan berpindah dari tadinya minus 10. Orang Kristen bunuh semua. Tapi kemudian dia punya tetangga yang baik, yang perhatian, yang tetap menyapa. Dia akan lihat, wih, ternyata nggak semua orang Kristen kayak gitu ya. Nah, dia pindah tuh dari minus 10 ke minus 7 misalnya.
Nanti kalau dia ketemu orang Kristen lain lagi, berpindah lagi. Nanti waktu dia di titik nol, wah, dia udah siap nih dengar berita Injil. Lalu kita beritakan secara verbal, Yesus Kristus mati dan bangkit. Dan kemudian dia mengerti, dia buka hati terima Yesus. Itu proses yang dilalui. Nah, poinnya adalah kita kadang-kadang dibesarkan dalam kamu yang harus jadi bakpao pertama sampai kelima. Jadi seolah-olah penginjilan itu tanggung jawab satu orang, tanpa proses, harus instan. Kamu nyampein berita, kamu harus langsung nantang. Lupa bahwa penginjilan adalah sebuah proses dan melibatkan seluruh tubuh Kristus. Nah, saya beberapa kali kalau kami di pelayanan ya, Kak Johan layani waktu adik itu siswa. Kuliahnya ke Jakarta. Bakpao pertamanya Kak Johan mungkin gitu ya. Tapi kemudian nanti mungkin bakpao kelimanya saya di Jakarta. Jadi sebenarnya penginjilan itu adalah tugas kita sebagai tubuh Kristus. Nikmati itu. Sorry, agak panjang tapi kiranya memberi pemahaman bagi teman-teman tentang apa yang selama ini agak miss kalau kita bicara penginjilan. Seolah-olah tuh one man show. Saya yang tantang juga. Kalau Tuhan kasih beban, kamu menantang dan dia terima Yesus, itu anugerah Tuhan. Tapi jangan kemudian melupakan kita sebagai satu komunitas. Itu yang saya pilih. Ya, makasih Kak. Ini sangat menarik ya teman-teman. Jadi dari tadi apa yang udah aku dapetin gitu, jadi intinya tuh kayak kalau misalnya kita mau berbuat baik, itu tuh merupakan pintu aja ya teman-teman. Jadi nggak berarti ketika kita berbuat baik tuh kayak tujuan utama kita tuh adalah si orang ini harus jadi Kristen atau kayak orang ini harus kenal Yesus gitu, enggak. Jadi kayak ya bertahap gitu ya teman-teman. Jadi kayak kalau misalkan kita berbuat baik sama orang, menolong orang, kemungkinan orang itu pun juga bisa lihat diri kita, siapa sih kita tuh kayak orang Kristen gitu. Nah, mungkin mereka kayak semakin lama bisa semakin mengenal kita dan juga agama kita gitu, dan juga akhirnya mengenal Yesus secara pribadi gitu ya. Nah gitu teman-teman, jadi harus bertahap ya. Jadi kalau misalkan kita mau berbuat baik pun itu bisa jadi suatu wujud syukur juga sebenarnya buat kita. Jadi kayak nggak cuma kayak kita kepengen bermisi kayak mau mengabarkan Injil gitu, tapi kayak lebih ke bersyukur gitu lah, apa ya kayak jadi itu tuh merupakan satu tanggung jawab juga gitu buat kita. Kayak ketika kita peka sama orang lain, kayak ketika kita membantu orang lain, itu merupakan salah satu tanggung jawab kita yang merupakan wujud dari syukur kita gitu. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke pembahasan yang menurut aku juga cukup menarik juga. Ini kan kalau misalkan pengabaran Injil itu tuh kadang-kadang orang kayak salah mengartikan gitu ya, kayak mungkin ada yang kayak mengartikannya sebagai kristenisasi gitu. Jadi ketika kita memberitakan kayak mengenai keselamatan, mengenai Yesus Kristus, mungkin orang-orang tuh kayak melihatnya itu sebagai sesuatu yang kristenisasi, alias kayak kita mau mengajak mereka ke agama kita gitu. Padahal kan yang nggak kayak gitu juga ya kayak. Jadi itu kalau misalkan kalau dari Kak Alex dan juga Kak Johan gimana nih tanggapannya? Bisa dari Kak Alex dulu Kak. Iya, pasti kalau saya sih ngelihat kristenisasi itu kan sebuah sistem gitu ya. Dia jadi ganti agamanya di KTP hanya karena, bagi saya sangat menghargai proses ya. Jadi bagi saya tadi dalam penjelasan yang cukup panjang, saya pikir kalau kita paham penjelasan itu sebenarnya itu bukan kristenisasi. Tapi kita membawa dia kenal Yesus dan akhirnya dia menyerahkan diri sama Yesus. Jadi kalau akhirnya dia memilih menjadi Kristen, ke gereja, bertumbuh, itu karena memang prosesnya. Jadi bukan orang dia minus 10, tapi dikasih duit, pokoknya kamu ganti ya agamamu di KTP langsung ganti, kamu udah kami kasih Indomie satu pabrik, kamu harus ganti jadi Kristen. Bagi saya itu kristenisasi. Orang itu nggak diizinkan melewati proses. Nah, kalau kita lihat yang diminta di Alkitab gitu ya, apa yang Yesus lakukan, bagi saya bukan kristenisasi sih. Mungkin itu, Kak Johan bisa nambahin? Iya, Kak Alex, terima kasih. Saya rasa ada sisi betulnya tuduhan orang soal kristenisasi. Gitu ya. Tadi seperti Kak Alex singgung itu, bahwa ketika kita itu serampangan, kita seperti transaksional gitu ya, seperti baik aja gitu ya, perbuatan baik, hal-hal yang kita lakukan itu seperti umpan aja gitu. Maka wajar banget kita dituduh. Saya punya satu artikel ini dari jurnal ilmiah ya, gitu. Seorang Indonesia yang di luar negeri itu bahas soal kristenisasi dari sudut pandang ekonomi politik gitu. Dan bagus sekali dia bahas itu.
secara sejarah itu dia runut sampai kemudian dia temukan kapan sebenarnya mulai digunakan istilah itu dan penyebabnya. Faktanya memang secara sejarah kita itu ada pihak-pihak yang diuntungkan gitu ya, dan kristenisasi itu memang bagian dari proses dari penjajahan itu gitu. Jadi istilah itu maksud saya. Lagi pula kekristenan masuk di Indonesia dibawa sama orang asing yang kemudian dilihat jadi penjajah. Jadi kita punya beban sejarah tuh gitu ya untuk ngomongin PI gitu kan. Kalau kita PI itu akan selalu dilihat melekat dengan penjajahan. Apalagi kalau tadi bentuk kita itu ya, wujudnya kita itu memberikan kabar baik, tidak membawa kebaikan, kita menjadi penjajah atas orang lain, memaksa orang lain berubah bukan sebagai sebuah bagian keputusan yang sadar penuh begitu, tapi menjadi bagian dari selama kamu sudah terima sesuatu, maka kamu kemudian pantas untuk atau harusnya kamu memberikan respon mengikuti kami, seperti dibeli, maka itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau posisi saya, ya ada alasannya kita dituduh, tapi apakah itu disalahartikan? Tentu saja iya, gitu ya. Di dalam pemahaman yang benar tentu saja tidak ada. Ya, sepakat dengan Kak Alex banget bahwa penginjilan itu proses yang panjang sekali. Gitu ya. Kadang-kadang sangat panjang, gitu. Butuh sangat lama sampai kemudian orang ketemu dengan encounter pribadi dengan Yesus. Ya Kak, bener sih Kak, berarti ini tuh kayak suatu hal yang emang bertahap ya Kak ya. Jadi kita nggak bisa juga kalau misalkan kayak memaksa orang untuk ya itu tadi kayak misalkan langsung mengenal Yesus atau kayak misalkan langsung pindah ke Kristen gitu juga enggak ya teman-teman. Jadi ini lebih kayak kita terlibat dalam proses mereka untuk kita tuh punya tujuan utama dalam memberitakan keselamatan gitu. Nah sekarang Kak kita mau beralih nih ke masa-masa yang mungkin lebih relate ya untuk kita sekarang, karena kan ini dalam masa pandemi nih Kak. Nah kira-kira kalau misalkan di masa pandemi kayak gini, kita tuh harus melakukan pengabaran Injil tuh seperti apa sih Kak? Dan kenapa kok harus gitu? Apa alasannya gitu Kak? Mungkin bisa dari Kak Johan dulu ya Kak. Kenapa harus memberitakan Injil? Amanat agung. Sebagai itu bercanda dari ini. Bisa pikir, kenapa kita memberitakan Injil? Bahkan di masa pandemi. Jadi Kak Alex sebutkan, apakah itu bulan penginjilan atau bukan, gitu ya. Mestinya itu menjadi bagian dari hidup kita itu berbicara Injil gitu ya, di segala waktu, di segala keadaan, termasuk di masa pandemi. Nah ini juga agak tricky nih ngomongin ini gitu ya, karena sebagian orang boleh berkata justru ini waktu yang tepat untuk memberitakan Injil. Karena banyak orang kehilangan harapan, masalahnya banyak, punya banyak ketakutan, punya banyak kesulitan, sehingga kemudian berita pertolongan dari Tuhan itu menjadi jawaban banget. Tapi pertanyaannya adalah apa? Orang Kristen bergulat bersama-sama mereka. Itu kan pertanyaan yang lain. Kalau mereka diberi berita ada Tuhan yang menolong, sedang pertolongan itu nggak nyata bagi mereka. Gimana mereka kemudian orang yang belum percaya ini mau melihat bahwa ada pertolongan yang nyata bagi mereka? Itu sisi yang lain. Lalu bagaimana kita melakukan PI gitu di dalam masa pandemi? Saya rasa PI itu sekali lagi tadi, karena itu sebuah proses yang panjang dan sebetulnya sangat personal gitu. Ada satu riset yang menarik, ini riset empiris yang pernah saya kutip di satu paper saya. Dia seorang peneliti jangka panjang gitu ya, pasca seorang menjadi Kristen dari konteks yang bukan Kristen. Dia menjadi sebuah negara Asia yang konteks budaya itu bukan Kristen. Lalu dia teliti gitu, ketika orang-orang menjadi Kristen itu apa yang membuat orang-orang bertahan menjadi Kristen gitu. Jadi menemukan bahwa orang-orang yang menjadi orang percaya Kristen karena relasi yang baik, gitu ya. Karena diajak temannya, melihat kesaksian yang hidup, lalu ketika kemudian dikasihi, ditolong, itu butuh waktu yang lama. Kalaupun kemudian memutuskan menjadi percaya dan dia menjadi bagian dari persekutuan atau gereja, dia masih melihat relasi-relasi yang kokoh dan hidup itu membuat dia stay sebagai orang Kristen. Sedangkan ada sebagian orang yang hasil dari PI yang singkat, mungkin KKR, mungkin tiba-tiba dikasih traktat, mungkin tiba-tiba ditembak di dalam sebuah pertemuan, diterima Kristus gitu misalnya. Secara budaya orang-orang ini sungkan, mereka memutuskan, oke, diterima Kristus. Tetapi tidak lama setelah itu, mereka meninggalkan gereja. Kenapa? Karena mereka tidak melihat hidup yang seperti apa yang dikatakan. Nah, kesulitan kita di dalam konteks pandemi ini adalah bahwa kita sulit bertemu atau berinteraksi secara langsung, daily life interaction gitu ya, yang kemudian memungkinkan
hal-hal semacam itu bisa dilihat dan menjadi berita yang utuh. Saya rasa itu tantangan yang mungkin perlu kita diskusikan nanti. Tapi apakah kita kemudian apakah situasi membuat kita berhenti? Nah, harusnya tidak. Harusnya kita kemudian menggali, mengeksplorasi sisi-sisi yang lain dan memungkinkan kita untuk bisa tetap membawa kabar baik. Apakah kemudian misalnya kita puas gitu ya, konten sementara ini dengan menjadi salah satu bakpao tadi itu, menjadi penyebar beritanya dulu ya, menjadi membawa kesaksian hidup, pengalaman kita seperti apa, membawa pesan-pesan yang baik dulu misalnya ya. Sambil itu mungkin membuka percakapan-percakapan, membuka respon. Dan maka selain kita, kalau nanti teman-teman punya campaign misalnya, saya mencoba mengasumsikan itu, waktu teman-teman campaign mungkin teman-teman juga perlu siapkan bagaimana meresponi kalau ada orang respon pada campaign itu misalnya, sehingga itu menjadi sesuatu yang lanjut dan sampai kepada bakpao kelima. Saya silakan juga ke Alex. Iya, kalau saya melihat memang ya sangat jelas ya filosofi bahwa Injil harus diberitakan ya karena ada manusia berdosa sih ya. Jadi kita tidak bisa tutup mata ya. Apakah manusia jadi kurang berdosa di pandemi? Kalau pandemi, jadi kayaknya tidak ada masalah, tidak ada masa di mana kita nggak butuh memberitakan Injil. Selama masih ada manusia berdosa, maka Injil harus diberitakan. Bagi kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, diselamatkan, ini menjadi bagian dari panggilan kita. Jadi mungkin saya setuju sama Kak Johan tadi ya. Masa pandemi ini mungkin makin menyatakan bagi saya kebutuhan-kebutuhan itu dan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya benar-benar bisa jadi berkat buat orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita sih. Mungkin begitu sih. Ya, makasih banyak untuk Kak dan juga Kak Johan. Berarti emang pengabaran Injil itu emang harus ya wajib karena itu merupakan amanat agung dari Tuhan. Tapi kayak kita jangan juga berpikiran, mungkin orang-orang di luar sana kayak ada gitu ya yang berpikiran kalau misalnya di tengah masa pandemi gini, biasanya mencari kesempatan dalam kesempitan gitu ya Kak ya. Kayak tadi kayak Kak Johan bilang. Jadi di masa-masa ketika orang-orang kayak hilang harapan dan lain sebagainya, terus kita masuk gitu, ya jangan sampai kayak gitu juga karena itu merupakan suatu proses gitu ya. Iya. Nah, sekarang karena tadi kita udah bicarain tentang yang lebih generalnya nih buat teman-teman di sini, kita juga mau denger nih Kak Alex dan juga Kak Johan, ada nggak Kak kayak pengalaman pribadi dari kakak-kakak dalam melaksanakan panggilan Tuhan untuk bermisi di masa pandemi? Nah, mungkin bisa sekalian diceritakan juga kayak ada tantangannya apa enggak, terus apakah kakak pernah merasakan ketakutan enggak gitu dalam melaksanakan penginjilan ini terutama di masa pandemi gitu Kak. Bisa dari Kak Alex dulu ya berarti. Oke, ya saya mungkin dalam pengalaman ini ya masa pandemi ini membuka banyak kesempatan sih. Jadi saya juga bisa lebih tekun lah ya, saya lebih tekun dan konsisten di medsos gitu. Dan ya itu yang saya juga pikir bagaimana apa yang diposting gitu ya. Memang kadang-kadang saya nggak terlalu terencana ya. Kalau lihat medsos saya pokoknya dumplek lah semua di situ ya. Artistiknya kurang baik gitu. Tapi poin saya adalah saya membagi saja apa yang saya punya. Jadi di situ yang saya lihat kayak Tuhan memberikan kesempatan untuk saya sendiri membagi apa yang saya punya. Bukan apa yang saya nggak punya. Kadang-kadang kalau lihat channel orang gitu ya, aduh bagus banget gitu ya. Tapi saya nggak bisa gitu ya, saya nggak punya waktu khusus buat itu. Tapi ya udah apa yang saya punya, setiap kali khotbah saya rekam. Saya udah mendisiplin diri merekam khotbah saya sendiri sejak tahun 2007. Jadi kalau kalian tanya, kok banyak kontennya Kak? Saya udah punya banyak rekaman, tinggal saya upload aja gitu ya. Tapi poinnya adalah yang kedua, itu ternyata banyak membuka pintu percakapan. Jadi ada beberapa orang baik yang berani ngasih namanya, kadang-kadang nggak tahu dia bikin IG palsu kali ya. Tiba-tiba nanya ke saya gitu ya, karena ya generasi ini kan pengennya anonim semua pertanyaannya ya. Atau kadang-kadang gini, Kak ada teman saya padahal dia gitu. Lalu kemudian email, ada yang kirim email. Dan itu misalnya, Kak saya dengar podcast kakak tentang ini, boleh nggak saya tanya? Jadi jujur aja saya ngelihat
masa pandemi buat saya jadi peluang ya untuk membuka percakapan melalui apa yang saya miliki, yang saya sharingkan gitu. Dan di sisi lain, saya coba juga dengan melihat beberapa hal yang terjadi. Misalnya gini teman-teman ya, saya mesti belajar untuk PI secara online. Gimana ya memaksimalkan, misalnya ya kadang-kadang lihat ini ya, video misalnya. Ada video yang bagus gitu ya. Sorry ini direkam sih ya. Saya nggak bisa terlalu cerita detail karena ada situasi tertentu yang intinya begini. Tuhan mempertemukan saya dengan seorang dari latar belakang yang bukan Kristen. Tapi teman-teman tahu nggak gimana saya bisa ketemu sama dia? Karena temennya membawa temennya ini ke saya. Jadi dan itu simple banget lah. Cut the story short gitu ya. Dia bukan kepoin sih ya. Dia liatin status IG temennya. Lalu kemudian temennya tuh lagi curhat lah. Biasa kan anak sekarang curhatnya di IG, di story ya. Nah kemudian dia komen. Waktu dia komen kemudian dia ngobrol gitu. Waktu ngobrol kemudian ternyata mereka masuk sampai pingin belajar tentang iman Kristen. Nah kemudian anak ini bilang, kontak saya, Kak Alex bisa tolong nggak? Ya udah, jadi akhirnya ya saya melihat itu sebagai kesempatan. Jadi memang kadang-kadang bukan kita yang nyari, Tuhan juga bisa bawa mereka ke kita. Nah, waktu itu saya mulai pikir, apa yang saya lakukan ya? Misalnya saya lihat video yang bagus di Yes He Is. Kadang-kadang kita nggak mesti bikin sendiri kan? Ada video yang bagus di Yes He Is mungkin. Lalu kemudian saya ambil, saya bilang, kamu nonton video ini ya. Nanti kalau udah nonton sharing ya, dapat apa? Terus nanti kita teleponan ya. Dan kami biasa tuh teleponan sampai sejam, 2 jam gitu ya. Karena jadinya ngobrol gitu. Nah, ya memang nggak tahu ya, tiba-tiba dia menghilang. Tapi saya pikir apa yang Tuhan sudah tabur dalam benih itu ya pasti tetap ada lah ya. Tuhan bawa beberapa orang seperti itu di masa pandemi ini untuk saya ngobrol. Dan termasuk juga misalnya membiasakan ya. Kadang-kadang kan gini ya, di masa-masa pandemi ini saya juga dapat dari seorang adik rohani waktu itu. Sebenarnya dia cuma simple nanya, Kak Alex ulang tahun mau didoain apa? Terus saya kirimlah daftar doa. Oh oke. Terus saya pikir gile, udah dikirim daftar doa nggak didoain juga nih orang gitu ya. Ternyata setelah kira-kira 2 jam kemudian dia kirim voice notes. Jadi doa itu terasa personal sekali karena saya dengar dia bicara. Dia kirim voice notes, dan voice notes juga lucu. Baik Kak Alex, mari kita berdoa. Gitu ya. Jadi saya kayak, lagi doa, oh ya mari kita berdoa ya. Tapi bagi saya itu menyentuh loh. Saya lagi berpikir bahwa kadang-kadang kita cuma biasa dengan chatting, tapi mungkin kalau you want to be more personal, teman-teman bisa begitu ya dengan orang-orang. Kalian bisa nggak langsung bicara penginjilan, tapi misalnya just say to your friend, what can I pray for you? Dan pakai aja daripada kamu cuman posting-posting yang nggak jelas di story atau apa. Kuotanya dipakai lah untuk mungkin, ini ada video bagus, nanti nonton ya, nanti kita diskusi ya gitu. Terus kemudian, kamu dapat apa misalnya dari video itu. Jadi kalau ditanya yang terakhir tadi ya, apakah ada ketakutan gitu. Sebenarnya ketakutannya lebih kepada diri sendiri ya. Khususnya misalnya ini saya nggak biasa itu. Tiba-tiba kirim voice notes doa itu saya juga mau coba tuh, saya masih berjuang tuh. Kayaknya geli gue gitu ya. Tapi saya pikir buat saya I feel personal pada waktu itu. Jadi mungkin ketakutannya memang kalau saya kepada diri sendiri sama kalau saya tidak sabar. Kadang-kadang kan gini ya. Udah teleponan berkali-kali, kok dia belum mau percaya ya? Itu tuh kadang-kadang nggak sabar gitu. Tapi ya ketakutannya juga adalah dia sebenarnya tulus atau tidak. Jangan-jangan bisa jadi dia mungkin melaporin kita. Jadi kadang-kadang ada ketakutan seperti itu. Ini orang datang sebenarnya tulus nggak sih? Jadi itu yang saya pikir kita juga mesti berhikmat sih ya. Jadi karena situasi sekarang saya pikir di negara yang seperti kita, Indonesia pluralis, kita harus bisa melihat, saya benar-benar memastikan kamu pengen dengar. Bukannya saya yang tiba-tiba, kamu duduk ya, kamu dengerin ya, Kristen tuh begini ya. Tapi
bagaimana dalam percakapan memastikan bahwa, oh kamu tertarik ya, yuk saya ajarin gitu kira-kira. Silakan Kak Johan. Saya tertarik sekali untuk Alex bilang berangkat dari apa yang dipunyai gitu ya, bukan dari apa yang tidak dipunyai. Saya langsung nyantol iya ya. Mungkin itu menggambarkan apa yang menjadi pengalaman saya di masa pandemi. Teman-teman saya pulang baru setahun yang lalu, setahun lebih beberapa bulan begitu ya setelah sekolah konseling. Jadi pulang ke Indonesia sudah dalam keadaan pandemi. Nah, di masa itu saya dibantu beberapa teman ini kami merintis pelayanan konseling di Jogja, Kantas Jogja. Dan dari situ ada pelayanan yang kemudian bisa membuka pintu-pintu itu. Saya ingat ada satu artikel psikoedukasi. Jadi kami selain telekonseling kami punya tim yang nulis psikoedukasi dan kerjasama dengan tim content creator tadi posting di Instagramnya Perkantas Jogja. Gitu ya. Ada satu posting yang saya tulis waktu itu ada orang kemudian sign up ke telekonseling dengan pernyataan bahwa saya baca artikel itu kemudian saya menangis terseduh-seduh. Jadi misalnya begitu, itu sesuatu yang menyentuh orang. Ini kita nggak pernah bayangkan itu terjadi. Ya. Nah, lalu ada orang yang lain kemudian memperkenalkan gitu ya temannya gitu yang butuh konseling misalnya di refer pribadi. Nah, ada temanku perlu konseling. Kadang-kadang nggak pakai ngomong, tiba-tiba orangnya kontak personal, katanya dapat dari mana nomor saya? Saya dikasih sama ini kak, direkomendasikan untuk kontak kakak untuk ngobrol sama kakak misalnya. Itu hal-hal yang menurut saya ini bukan hanya soal pelayanan konseling gitu, tapi ini membuka pintu-pintu tadi. Sekali lagi ini masa yang sangat sulit bagi setiap kita. Dan waktu kita bisa mendengarkan mereka, menemani mereka, bergumul bersama-sama, itu pintu untuk menyatakan pengharapan, kabar baik, pemulihan itu sangat terbuka. Gitu. Tapi apakah secara eksplisit saya perlu berkata soal itu? Bukan. Ini mungkin ruang yang berbeda. Ya. Sampai kemudian mereka berkata, saya butuh sesuatu, atau misalnya bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang menetap, atau yang sungguh-sungguh memberikan perubahan yang sejati. Nah itu mungkin baru kemudian berita Injil bisa masuk ke sana. Saya ingat di awal saya pulang itu ada seorang teman rekomendasi, Pak Johan ini ada rekan yang bisa ditolongin nggak ya? Ada rekan bisa ditolongin nggak? Gitu. Saya bilang oke, saya ngobrol lah dengan dia. Hanya 2 minggu setelah kontak pertama kali, jadi saya nggak pernah resmi konseling sama dia, cuma dengerin dia gitu. Kayak dikenalin teman gitu curhat. Lalu 2 minggu kemudian dia kirim WA foto-foto begitu ya, secara continue beberapa menit kemudian, beberapa menit sekali. Jadi orang itu attempting suicide. Dan dia memperlihatkan prosesnya itu live di dalam foto-foto di WA, ngupdate terus. Aku ambil ini, aku lakukan ini, aku begini. Wah itu horrific teman-teman buat saya gitu ya. Ini apa-apaan gitu. Tetapi itu kesempatan yang besar sekali untuk kemudian saya bisa menemani dia, berseru di hadapan Tuhan. Saya mengirimkan pesan suara, mengirimkan pesan kepada dia gitu ya. Berseru supaya dia bertahan, mencari bantuan sana sini supaya orang bisa masuk ke rumahnya dan lain-lain. Karena di luar kota dan saya nggak kenal personal sama orang. Sampai kemudian orang ini bisa diselamatkan. Hidupnya kemudian berubah itu lumayan drastis lah. Kalau mau dibilang berubah total, belum juga. Ada sisi-sisi lainnya yang belum sampai selesai. Saya rasa berita Injil masih menuju ke sana. OTW gitu ya, ini belum sampai di situ. Tetapi persoalan pemaknaan hidup itu menjadi sesuatu yang berbeda bagi orang ini. Nah menurut saya ini bagian-bagian yang Tuhan izinkan untuk dengan apa yang ada pada saya tadi seperti Kak bilang itu menjadi instrumen untuk masuk ke sana, berbicara kepada. Pengalaman yang lain, saya punya beberapa kenalan cukup dekat waktu di Manila, teman-teman dari agama yang lain. Lalu saya ngerti itu pergumulan mereka di masa pandemi. Ada waktu ketemu saya itu masih pengantin baru. Tiba-tiba pandemi. Dia sama sekali nggak bisa pulang ke Indonesia, pasangannya nggak bisa ke sana. Jadi dia LDR udah hampir 2 tahun. Sejak menikah itu baru bersama-sama itu semingguan. Gitu. Terus setelah itu di LDR pun. Kadang-kadang saya nanya kabar, gimana apakah di Indonesia masih di sana, masih memutuskan untuk bekerja di sana, nggak tinggalin pekerjaan. Berarti kan ada pergumulan yang rumit. Kalau apa yang saya lakukan? Saya mengirimkan pesan teks, bukan voice note tadi ya, gitu. Mengirimkan pesan teks, apa yang saya doakan baginya. Dan itu pesan teks yang detail, saya berdoa supaya kamu begini. Soal relasinya, soal keluarganya. Dan biasanya di dalam konteks mereka, mendoakan itu hanya seperti
saya nggak nuduh ini ya, tapi biasanya isinya ayat atau kata-kata manis gitu ya, isinya bahwa Tuhan akan memberikan. Pada waktu kita melakukan kata-kata yang sangat detail, dan itu sungguh-sungguh menjadi doa, itu sangat menyentuh bagi kita. Dia tahu ada orang yang lain yang tidak seiman, dia mendoakan dia dengan sungguh-sungguh kebutuhan yang sangat detail. Dan saya rasa ini ya pelan-pelan menuju kepada keterbukaan yang aktif. Takutlah gitu ya, masa nggak takut gitu. Khawatir lah. Kayak tadi Kak Alex bilang, ini dunia yang nggak bisa dipastikan, dunia online begini. Kita bisa masuk trap kapan saja gitu. Kalau kita terlalu antusias dan kehilangan hikmat gitu ya, nggak bijaksana begitu melakukannya. Jadi ya terus berdoa, bergumul, minta supaya kebukaan itu makin kuat gitu ya, sehingga kita bisa merespon. Serial. Terima kasih Kak. Ini puji Tuhan banget ya, berarti kayak emang banyak banget orang yang kayak ngerasa tertolong gitu, bahkan di masa-masa pandemi kayak gini oleh kakak-kakak, Kak Alex dan juga Kak Johan. Oke, tadi dari apa yang aku dapat tuh kayak berarti emang diskusi gitu ya Kak, kayak diskusi itu tuh yang paling ampuh lah ya untuk bisa membuka percakapan sampai ke penginjilan gitu. Tapi kita harus kayak take notes juga teman-teman, kalau misalkan ketika kita mau istilahnya menginjili atau kayak mau menemani seseorang, itu tuh berdasarkan keinginan mereka sendiri gitu. Jadi bukan karena kayak kita istilahnya kayak yang nyetokin gitu ya, kayak apa ya, kayak menyuruh mereka untuk ikut dari apa yang kita perkatakan, tapi itu berasal dari diri mereka sendiri. Dan ketika kita mendampingi mereka pun, itu pun juga harus totalitas gitu ya, supaya mereka juga dapat dampak yang itu jangka panjang gitu. Jadi kayak nggak cuma ketika kita ngomong doang, tapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari pun mereka bisa mewujudkannya gitu. Oke, nah tadi karena kita udah banyak banget nih Kak untuk percakapan kita pada siang hari ini. Ini karena waktunya juga terbatas. Untuk yang terakhir kali, aku mau tanya sama Kak Alex dan juga Kak Johan tentang tips dan trik gimana caranya supaya kita tuh bisa bermisi dengan konsisten di tengah pandemi seperti ini. Mungkin juga kalau Kak Alex dan juga Kak Johan punya pesan-pesan untuk anak muda terkait dengan bermisi ini, bisa Kak disampaikan sekalian. Dari Kak Johan dulu ya. Iya, saya rasa tadi kata kunci Kak Alex munculkan menarik, konsisten gitu ya. Justru di masa pandemi itu punya kesempatan untuk konsisten, setia di dalam konteks Alex tadi melakukan ini, upload konten-kontennya, rekam-rekam. Karena saya betul, konsistensi itu menjadi kunci. Kalau kita ngomongin konteks hari ini, dunia anak muda, dunia pandemi, masa pandemi, maka mungkin yang agak punya kemungkinan dan punya peluang itu memang sosial media, misalnya internet ya. Untuk kita bisa dinotis kan kita butuh sesuatu yang lebih konsisten, yang terus-menerus ada. Kalau makanya saya bilang, kalau kalian stalking di medsos saya, menyesal, nggak ada apa-apa ya gitu, karena saya bikin tangan yang lain. Kalau kalian stalking ke Alex, maka kalian dapat sesuatu yang update setiap. Itu membuat orang akan notice ke Alex makin banyak kan ya, karena ada banyak hal yang muncul terus-menerus begitu. Dan itu membuat orang aware ada. Saya rasa teman-teman bisa mulai di situ. Tapi apakah perlu mikir lalu kontennya gimana? Saya kan bukan konten kreator misalnya. Saya mau dorong hal-hal yang sederhana. Tapi memang nggak semua orang. Saya aware bahwa nggak semua orang. Seperti saya misalnya nggak suka posting-posting di sosial media misalnya. Teman-teman yang memang suka dan menikmati melakukannya, teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Pengalaman setiap hari, teman. Sekali lagi, Injil itu kan sesuatu yang dekat dengan hidup kita. Pengalaman yang sehari-hari yang diwarnai oleh pengalaman dengan Tuhan, yang pengalaman atau Injil yang hidup di dalam hidup kita itu bisa menjadi sesuatu yang dekat. Sesimpel cerita hari ini bangun misalnya berdoa, dia lalu mengalami jawaban doa misalnya, hal yang seperti itu aja. Hal yang nggak perlu sangat spektakuler, besar-besar, rumit gitu ya. Sederhana aja. Cara saya itu akan memberikan peluang untuk orang juga menemukan ceritanya. Karena nggak semua orang juga butuh cerita yang spektakuler. Cerita-cerita hidup yang sederhana itu mungkin lebih relate sama mereka. Ada doa yang kecil yang disampaikan dan kemudian ternyata alami sesuatu. Dan orang, bahkan mungkin dari orang percaya ini bisa dikatakan, oh iya aku juga berdoa dan mengalami misalnya. Kalian bisa jadi ngobrol misalnya. Saya beri, sekalipun ini mungkin konteksnya bukan ini ya, bukan masa pandemi.
Tetapi ada satu waktu di pelayanan siswa, waktu dulu saya masih di pelayanan, saya mendorong adik-adik pelayanan untuk belajar prestasi dengan cara yang sederhana. Tadi itu pengalaman sehari-hari, apa yang dialami, didoakan dan bisa Tuhan jawab atau bergumul pada sesuatu. Mereka belajar untuk menuliskan, belajar untuk cerita dengan bahasa yang sederhana. Ada satu teman yang secara sungguh-sungguh, jadi teman ini bukan orang yang komunikatif secara verbal kepada orang lain, mereka cenderung tertutup, sangat introvert gitu ya, pemalu begitu. Tapi dia bisa berteman secara dekat dengan beberapa orang saja. Dan dia mencoba itu dengan dia berdoa supaya punya kesempatan. Atau ketika di kosan dia berhasil punya kesempatan cerita sama teman dan bukan beberapa waktu kemudian temannya itu melepas gitu ya dan minta, aku boleh dong ikut ke gereja. Kita belum dengar ceritanya, saya tidak dengar cerita, tapi kemudian dia menjadi Kristen. Tetapi keberanian untuk melakukan hal itu, mencoba, mencelurkan kakinya istilahnya, diawali dari kisah pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Itu mungkin membuka pintu-pintu yang lainnya. Konsisten, berawal dari apa yang kita alami tadi, berawal daripada kita. Kemudian menjadi otentik dan siap untuk merespon orang-orang yang merespon itu. Saya rasa itu menjadi dorongan saya. Alex. Saya cerita pengalaman saja mungkin ketika saya sadar betapa luar biasanya media sosial dan anak muda gitu ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya memimpin sebuah retret di SMA tertentu lah ya, dan itu retret kelas 3. Retret kelas 12. Jadi sebelum mereka tamat, mereka ada retret dan saya datang ke situ dan kemudian ngobrol lah sama anak-anak di situ. Ini sebelum pandemi ya, sebelum pandemi gitu. Tapi saya tuh belum pernah melihat, saya baru sadar lah kenapa saya bilang saya baru sadar dengan powerfulnya media itu. Jadi kemudian waktu ngobrol-ngobrol gitu ya, saya itu tuh ikut Instagram, ikut apa tuh karena saya pelayanan di siswa. Jadi adik-adik siswa yang kenalin gitu. Saya mah agak-agak kolot juga gitu ya. Tapi mereka selalu gitu, Kak Alex coba bikin ini. Jadi saya bikin IG pertama karena disuruh siswa. Kami mainnya di IG sekarang Kak. Oke deh, nanti saya ikutan gitu ya. Nah, tapi ternyata juga Tuhan kasih beban ya. Saya senang belajar, saya senang bagiin sesuatu. Dan pengalaman ketika siswa itu cerita-cerita, terus dia bilang gitu, Kak, boleh tanya nggak? Jadi biasa kan lagi makan siang gitu. Saya bilang, mau tanya apa? Itu kalau misalnya ada orang punya pergumulan, dia di pekerjaan, bosnya begini. Saya bingung gitu ya. Anak ini tiap kali saya jawab, dia tanya lagi. Kalau ada yang begini, gimana Kak? Kalau ada yang mau cerai, gimana Kak? Saya mikir, lu siapa sih gitu ya? Kenapa kok anak SMA kelas 3 pertanyaannya soal kerja lah, soal cerai lah. Terus kemudian dia bilang, iya, abis saya ditanyain Kak. Hah? Siapa yang nanya? Terus dia bilang gini, saya punya channel Line. Jadi ternyata dia anak yang suka pakai Line. Dia tuh punya channel Line gitu ya. Ini sebelum pandemi, jadi orang biasanya tapi dia punya channel Line. Dan setiap hari anak ini cuman, ya ampun, anak ini cuman repost. Kadang-kadang dia cari quotes yang bagus, kadang-kadang dia ambil ayat Alkitab. Jadi channelnya itu juga growing. Karena dia cuma membagikan apa yang mungkin dia dapat, dia lihat, mungkin quotes atau apa gitu ya. Teman-teman, dan kalian tahu berapa orang yang ada di channelnya dia? Waktu itu ada 4.000 orang. Jadi dia posting sesuatu pagi hari, anak SMA kelas 12, itu yang menerimanya sekitar 4.000 orang kalau mereka semua lihat ya. Dan karena itu, banyak yang halo Min, boleh sharing nggak? Tanya dong kalau di pekerjaan saya begini. Ada ibu-ibu yang konseling ke dia gitu. Mau nanya dong, suami saya lagi selingkuh, bagaimana nih, mesti cerai atau bertahan. Jadi akhirnya dia bilang, iya Kak, saya kan kebingungan. Mereka nggak tahu adminnya anak SMA, katanya gitu ya. Dan dari situ saya langsung sadar. Dia konsisten dengan apa yang dia punya. Kadang-kadang dia juga mungkin hanya membagikan apa yang dia nikmati. Tidak semua kita kan jago bikin Canva atau apa begitu ya. Tapi teman-teman, saya cuma mau mendorong kalian. Kalian punya medsos. Kalian punya apa lagi? Anak sekarang suka apa nih? Apa yang kamu bisa lah.
lakukan dan do something, dan di dalamnya itu jadi cara yang mungkin Tuhan bisa pakai membuka pintu-pintu percakapannya. Dan tentunya paling penting adalah sediakan dirimu untuk menemani orang itu, karena tidak semua bisa dilakukan di medsos. Ingat, medsos hanya buka pintu percakapan. Sesudah itu mesti ngobrol pribadi, chatting pribadi, telepon, doa bersama. Jadi jangan melihat medsos segala-galanya, tetapi pakailah medsos untuk membuka kesempatan bagi pelayanan ini. Thank you. Nah, keren banget sih ya Kak. Ini emang bener banget sih Kak tips and triknya. Jadi kita bisa mulai dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita sendiri ya. Kayak jangan melulu kita ngambil sesuatu dari orang lain yang mungkin itu pun nggak relate gitu sama diri kita. Jadi kalau misalkan ditanyain sama orang lain ya kita nggak bisa jawab karena itu bukan kapasitas kita juga kan. Jadi kayak lebih ke apa yang kita alamin, apa yang menjadi misalkan kita kayak bersyukur hari ini, bersyukur karena apa, kita sharingin aja gitu. Bisa di media sosial kita, dan kalau misalkan ada orang yang mau mengajak diskusi, kita ya seenggaknya nggak cuma sampai di situ lah ya diskusinya. Jadi kayak bisa diterus-terusin, kita telepon-teleponan bareng atau doa bareng kayak gitu teman-teman. Oke, makasih banyak buat Kak Alex dan juga Kak Johan. Udah banyak sekali pertanyaan yang tadi dijawab-jawabin ya Kak. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi kedua nih Kak. Kita bakalan jawab pertanyaan dari teman-teman peserta yang ada di Zoom ini, dan juga yang kemarin udah kirim pertanyaannya lewat Google Form. Nah, ini udah ada pertanyaan yang pertama nih Kak. Kak, kalau ada orang yang sudah kita tunjukkan perilaku baik, tetapi tetap aja nggak berubah, apakah ini tanda-tanda buat berhenti atau bagaimana Kak? Gitu. Bisa dari Kak Alex dulu mungkin? Saya sih ngelihatnya gini ya teman-teman, kalau Tuhan kasih kita beban untuk terus mendekati, terus mendoakan, terus dekat sama Dia, ya lakukan bagian itu. Ini sangat tergantung ini ya, konteks ya. Misalnya kayak waktu itu ada satu teman dengan situasi seperti ini. Dia bilang, iya Kak, habis dia masih teman di kantor, habis masih teman di kampus. Saya bilang, ya berubah itu kan nggak butuh proses ya. Dan kadang-kadang kan perubahan yang terjadi itu juga pelan. Tapi saya bilang, ya kamu setia aja doain. Nah dia bilang, saya mesti berhenti kapan? Saya pikir kalau kamu masih satu kantor, masih satu kampus, sering ketemu dia, jangan-jangan memang selama kamu ada bersama, ya itu cara Tuhan untuk membuat kamu juga tetap punya kesempatan kepada orang tersebut. Jadi tidak ada patokannya secara khusus, tapi bagi saya cek lagi kalau Tuhan kasih beban. Dan itu kadang-kadang beban yang kayak, ya saya ketemu beberapa teman yang jadi misionaris ya. Kak Johan juga pasti ketemu beberapa yang jadi misionaris. Itu udah malas, udah coba lupa-lupain, tetap aja diingetin Tuhan. Ingetin loh dia doain atau doain negara ini. Kadang-kadang itu nggak bisa dijelaskan. Tapi makanya saya harus katakan kembali pergumulanmu dengan Tuhan. Lihat kesempatan yang terbuka seperti apa. Kak Johan? Iya, respon seseorang itu di luar kendali kita. Jadi kita nggak bisa mengharapkan mereka berespon seperti yang kita harapkan, yang kita mau. Terus menjadi menarik juga kalau kita melakukan sesuatu gitu ya, berbuat baik dan lain-lain, karena kita mengharapkan orang kemudian akan berubah. Kadang-kadang mungkin kita akan ketemu sampai waktunya kita berpisah, ya orang juga tetap aja nggak berubah. Saya rasa kita perlu melihat batas kita, bahwa perbuatan baik, kasih kita dan lain-lain, kepedulian kita itu bagian kita, itu tanggung jawab, itu peran kita, panggilan kita. Soal responnya seperti apa, biarkanlah itu menjadi sesuatu yang kita tidak perlu pusingkan gitu istilah. Ya memang tentu saja sebagai seorang yang berrelasi, kita biasanya berharap apa imbal balik ya, kita baik ya dia baik. Tapi kalaupun enggak, lakukan bagian kita sebagai bagian kita. Saya rasa itu aja. Oke, Kak, berarti ini emang ini ya, mungkin teman-teman juga udah familiar ya, kayak gimana cara kita tuh merespon gitu. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang nggak sesuai sama apa yang pengen kita, kayak nggak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu. Bahwa
ya kita lakuin apa yang kita bisa aja gitu, kayak nggak usah mikirin kayak respon orang tuh gimana. Itu kan sesuatu hal yang nggak bisa kita kendaliin kan teman-teman. Jadi yaudah kayak kita lakuin apa yang jadi tanggung jawab kita, apa yang kita lakuin gitu. Oke, makasih buat Kak Alex dan juga Kak Johan. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua. Nah, ini Kak, dalam bermisi, apakah terdapat suatu penilaian di mana menunjukkan bermisi yang kita lakukan itu tuh berhasil atau tidak? Bisa dari Kak Johan dulu. Kalau jumlahnya banyak itu berhasil. Iya, ya mungkin ini saya bercanda ya. Saya sambil agak nyinyir gitu. Ya, sejarah kita mungkin diwarnai dengan hal seperti itu ya. Kadang-kadang kekristenan dipenuhi dengan keberhasilan pelayanan, keberhasilan penginjilan, dan kalau ada banyak orang, jemaatnya banyak, gerejanya penuh, banyak orang yang dibaptis dan lain-lain. Tapi kalau sekarang mau mengukur gimana? Apakah berapa banyak likes? Apakah itu memastikan bahwa orang itu merespon kepada berita, kabar baik yang kita posting? Kan enggak juga. Apakah itu berhasil? Ini pertanyaan yang rumit gitu ya. Sekali lagi tadi kembali kepada bakpao yang Kak Alex sampaikan ini sangat menarik gitu ya. Nah, kita nggak tahu kita ini bakpao keberapa. Kadang-kadang mungkin kita di bakpao kelima atau yang terakhir itu yang membuat kenyang itu. Sehingga kita bisa berkata ada ukurannya. Oh, orang itu merespon kepada Injil. Tapi bagaimana kalau kita di bakpao yang pertama, kedua, ketiga, keempat, udah hampir tapi ternyata enggak juga. Apakah membuat kita tidak berhasil? Kan enggak juga. Jadi ini saya nggak punya jawaban yang sangat solid ini. Kayak apa gimana ngukurnya gitu ya. Tapi saya pikir mari kita kembali kepada ketika Alex bukakan itu menjadi cara pandang yang baru buat kita. Bahwa kita bagian dari sebuah rantai, bagian dari sebuah proses, bagian dari pengalaman-pengalaman encounter yang diciptakan sebelum seseorang itu kemudian mengalami jadi ultimate encounter dengan Tuhan yang berujung kepada responnya. Silakan Kak. Saya coba tambahin sedikit berkaitan dengan ini aja, mungkin kalau ingat-ingat kutipan gitu ya. Keberhasilan misi bukan dilihat dari banyaknya respon orang. Saya setuju banget sama Kak Johan tadi bahwa respon itu bukan bagian kita. Bagian kita dalam bermisi, keberhasilan misimu adalah ketika engkau setia melakukan bagianmu. Bagaimana itu berbuah banyak atau tidak, atau kamu cuman bakpao pertama yang kok ngelihatnya belum berubah, tapi ternyata Tuhan pakai kamu dalam mata rantai itu membawa orang itu dekat kepada Tuhan. Makanya sebenarnya saya juga sebagai orang yang belajar misi agak takut dengan penilaian-penilaian yang kita buat. Karena kan kita mesti ada evaluasi programnya. Kadang-kadang juga kalau mahasiswa baru masuk, oh ini mesti sekian. Silahkanlah tulis di atas kertas sebagai beban doa kita. Tetapi kalau tidak terjadi, setelah kita sungguh-sungguh melakukannya, maka kita pikir kita harus belajar berserah sama Tuhan. Bahwa saya ingat kisah Adoniram Judson, misionaris di Burma ya. 7 tahun dia pelayanan, tidak ada satupun orang yang bertobat. Dia hanya menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Burma. Nggak ada yang baca juga, karena nggak ada yang bertobat gitu ya. Tapi kemudian nanti baca ceritanya, saya lupa persis gitu. Tapi intinya setelah 7 tahun itu dia tinggalkan Burma. Justru mulai ada pertobatan orang-orang yang ternyata benihnya itu Tuhan pakai dia jadi bakpao pertama. Dia nggak lihat sih yang ke depannya. Tapi bagi saya, kita senangnya jadi bakpao kelima sih ya. Kita senangnya yang kelihatan hasilnya. Wah, dia terima Yesus karena saya gitu. Nah, itu bagi saya juga kadang-kadang Tuhan nggak izinkan itu kita lihat kali ya, supaya kita juga jadi nggak sombong gitu. Mungkin gitu. Hati-hati dengan ukuran-ukuran keberhasilan pelayanan itu nggak selamanya seperti itu sih. Terima kasih. Nah, ini ya teman-teman, harus hati-hati dengan ukurannya. Karena itu kita nggak bisa kayak benar-benar matok sesuatu hal yang bilang itu berhasil atau enggak gitu. Karena kan kita juga nggak tahu ini tahap orang yang kita lagi injilin itu sampai mana gitu ya. Pokoknya lakuin aja dan jangan mikirin tentang respon orang tersebut. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak ya. Iya. Nah, ini udah ada di layar.
bagaimana membangun pribadi yang percaya diri untuk berbicara tentang Yesus ke orang lain secara natural. Wah, ini kayaknya teman-teman juga pada penasaran ya ini. Boleh dari Kak Alex dulu, Kak? Saya tadi setuju dengan Kak Johan juga. Saya belajar banyak metode ya, karena juga eh, saya tertarik dengan penginjilan, belajar banyak metode, lalu kemudian metode-metode itu kan semua ya, kayak misalnya evangelism explosion, metode buku tanpa kata, nanti ada metode gelang berwarna, ada metode jembatan. Nah, itu kita bisa belajar banyak metode. Tapi itu sekali lagi ya, metode itu sebenarnya kalau kita hafalin metode saja, kita jadi metodologis gitu. Kalau mau ngomong, aduh tunggu dulu nih. Ini bagian berita dosa. Ini dosa dulu nih, baru kemudian. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak natural. Nah, cuman saya mau mengatakan begini, pelajarilah sebanyak mungkin metode. Lalu kemudian dalam percakapan secara natural, lihatlah dalam hikmat Tuhan bagaimana menyampaikan apa, kapan, dan itu semua menurut saya sih sangat tergantung. Nanti kalau kalian pelajari ya, beberapa metode penginjilan itu, saya ngomong, kamu dengar. Itu yang terjadi. Coba lihat metode penginjilan apa. Modelnya adalah kamu dengar ya. Jadi Allah mengasihi manusia. Jadi kayaknya kamu diem, stop, jangan ngomong, saya ngomong nih. Jadi itu yang bikin gak natural. Makanya saya jujur aja harus katakan, saya agak khawatir ketika orang Indonesia yang masyarakatnya pluralis begini, kita belajar metode penginjilan Amerika. Semuanya dari Amerika gitu. Nah, kita mesti belajar membangun metode yang lebih bersifat dialogis. Nah, jadi kita tanya. Jadi jangan kamu nggak peduli sama ceritanya dia. Kadang-kadang gini ya, kita tanya ceritanya tapi supaya apa? Supaya kita mau ceritain cerita kita. Jadi sebenarnya kita nggak peduli sama cerita dia. Nah, makanya tadi dengerin yang Kak Johan bilang, saya juga lagi kembangkan pola itu ya. Saya nggak bilang metode ya. Polanya adalah pola dialog dan mulai dari cerita. Nah, kapan-kapan kalau mau training nanti kita cari waktu lah ya, training tentang berbicara. Jadi cerita hidupmu. Jadi cerita kita akan menjadi cara Tuhan membawa cerita orang lain juga bersinggungan dengan ceritanya Tuhan. Nah, Kak Johan juga tadi udah lakukan juga ya di Jogja dengan teman-teman di sana. Coba belajar menyusun ceritamu. Jadi, saya kalau sekarang misalnya bikin training penginjilan, ya ayo belajar bikin ceritamu. Nanti kamu bisa posting di IG, kamu bisa posting di IG Story, di WA Story. Tapi itu belajar mengemas ceritanya, kehidupanmu dari apa yang kamu alami. Jadi, membangun percaya diri, sebenarnya saya pikir, saya takut juga loh. Kita nggak percaya diri karena metode-metode kita semua Amerika minded gitu. Negara yang memang kayaknya bisa langsung ngomong, kalau nggak percaya Yesus mati kau masuk neraka malam ini. Ih, serem amat gitu ya. Nah, kalau mahasiswa apalagi ketemu orang itu 3 tahun, 4 tahun bareng. Terus dari tahun pertama kamu udah, oh, kau mau mati masuk neraka, kau belum percaya Yesus kau masuk neraka. Kamu udah nggak punya teman udah pasti itu. Nah, itu poin saya. Thank you, Jo. Iya nggak? Iya, saya tadi mungkin banyak diwarnai karena saya belajar mengembangkan satu pendekatan yang lebih dialogis. Teman-teman, tesis saya melakukan sebuah praktek spiritual companioning di percakapan spiritual dan persahabatan spiritual dengan teman-teman Muslim Indonesia. Jadi membawa model dari kekristenan sebetulnya kepada mereka dan menjadi wadah untuk kami berbicara iman. Betul-betul bukan dialog iman, tapi menjadi percakapan iman yang di dalam, gitu ya, pengalaman, pemahaman dengan Tuhan. Nah, itu seperti orang lagi ngobrol. Kalau kompleks itu kayak konseling, tapi nggak kayak konseling sebenarnya, karena kayak ngobrol aja, bukan lagi menasehati dan lain-lain. Kita mendengarkan, memantulkan, gitu. Jadi lebih pada menggunakan skill mendengarkan aktif. Gitu. Nah, itu menolong kita teman-teman untuk bisa bicara dengan natural, bisa juga mendengarkan dengan natural. Karena kita tidak sedang diwarnai dengan sibuk, saya harus ngomong apa setelah ini. Gitu ya. Tapi tadi saya sepakat dengan Kak Alex banget bahwa kita perlu belajar sebanyak mungkin perlengkapan. Bukan untuk kemudian mencari, pada waktu ini kemudian gunakan yang ini, pada waktu ini gunakan yang ini, gitu, gunakan yang ini. Bukan itu. Tetapi
Karena itu memberikan kepada kita konstruksi berpikir, memberikan kepada kita cara pandang, perlengkapan-perlengkapan yang satu ketika bisa di-recall gitu ya, menjadi latihan bagi kita. Nah, pada waktu kita menambahkannya dengan keterampilan yang lain, keterampilan untuk ngobrol biasa aja, mendengarkan secara aktif, gitu ya, memahami pergumulannya. Kalau kita bisa juga memberikan satu dua pendapat kita, gitu. Hal-hal itu membangun sekali dan membuka pintu itu untuk kemudian bicara hal sensitif. Kenapa? Pada waktu seorang didengarkan, seorang akan merasa dihargai, seorang akan merasa sangat diterima. Jadi itu kebutuhan manusia yang salah satu kebutuhan manusia yang paling dalam. Dan ketika itu terjadi, maka tembok-tembok itu runtuh. Orang secure. Ketika orang merasa secure dan tembok-tembok itu runtuh, kita bisa bicara hal-hal yang sensitif tanpa kemudian menimbulkan luka, menimbulkan perasaan sedang diintimidasi. Apalagi kalau kita memang terampil menyampaikannya sebagai sebuah bagian dari dialog dan bukan presentasi untuk kemudian kamu beli atau enggak misalnya. Nah itu teman-teman. Sama kayak Alex tadi, kalau mau dilanjutin jadi training, mari kita Kak Johan sudah punya bukan jualan ya. Kak Johan sudah tesis itu, jadi silakan itu. Kalau saya masih belajar dari percakapan biasa. Jadi practice makes perfect gitu ya Kak ya. Jadi kita pun juga kayak harus latihan kayak gimana cara ngobrol, mendengarkan secara aktif gitu ya Kak. Dan kayak nggak kepatok kayak metode-metode tadi yang kayak kita harus ngafalin gitu ya, nggak mungkin jatuh jadinya. Ini perlu belajar Pak. Iya. Iya, tapi tetap harus belajar. Oke, makasih banyak Kak. Ini mungkin pertanyaan terakhir banget nih Kak. Boleh? Nah, ini Kak, kayak gimana sih Kak cara kita menginjili tanpa menyinggung agama lain? Terutama buat kita kalau misalkan bertemu atau berdialog sama orang-orang yang emang beda agama gitu ya, yang bukan dari Kristen tapi emang dari sananya kayak udah beda gitu Kak. Nah, itu gimana Kak supaya nggak menyinggung? Kalau yang barusan saya bagikan itu mungkin menjadi jawaban atau ya itulah jawaban saya lah. Kembangkan sesuatu yang bukan sekedar sifatnya presentasi atau berdebat. Itu cara yang efektif di masanya. Berdebat mungkin sekarang di beberapa tempat atau beberapa konteks sangat efektif juga ngomongin pakai perdebatan, pakai dialog, lain-lain. Gitu ya. Tapi saya meyakini di dalam konteks apalagi seperti Jogja, Jawa Tengah yang orangnya cenderung lembut gitu ya, lalu tidak bicara belak-belakan di depan, gitu, sungkanan. Kalau kita kasih presentasi mungkin orang bisa saja merespon nampaknya positif. Oh iya, tapi lebih kepada secara kultural itu sungkan gitu misalnya. Kita nggak bisa lihat perubahan sejati dengan seperti itu. Maka saya lebih berpikir bagaimana kita bisa melatih diri kita mengembangkan tadi sifatnya dialogis, hal-hal yang menjadi percakapan saja. Dan dalam percakapan itu kita masuk pada hal-hal yang dalam, membicarakan itu tanpa menjadi sesuatu yang ofensif begitu ya. Dan pada akhirnya ketika biasanya percakapan itu kan nggak hanya bicara soal saya mendengarkan, akan ada waktunya dia bertanya, lalu kamu gimana misalnya. Nah itu kan kesempatan yang terbuka bagi kita, bahkan dibuka gitu ya, tanpa kita sedang memaksakan sesuatu. Sehingga kalaupun misalnya tadi yang Kak Alex sempat singgung, ada persoalan hukum, ya kita tidak sedang menjadi seorang yang melanggar hukum, kita sedang ditanyain kok. Dan apa yang ada pada kita, ditanyain soal kita. Kita menceritakan semata-mata apa yang saya yakini, bagaimana saya melihatnya, bagaimana saya menghidupinya, dan bukan sebagai sebuah upaya untuk secara agresif kita kemudian meyakinkan atau mengubah apa yang kita percayai. Saya di situ dulu. Thank you ya. Saya lihatnya juga sama dengan Kak Johan ya, karena memang poin kami sama walaupun nggak janjian ya Jo. Bahwa saya tuh makin, karena gini loh, saya juga studi di luar waktu itu ya, mungkin sama Kak Johan kami waktu studi ya, kita kan agak tarik diri lihat kultur masyarakat, jadi sadar gitu. Kok kita dari dulu taunya cuma metode PI yang saya ngomong kamu dengar gitu, kamu diem ya, saya yang lagi ngomong nih, saya lagi presentasi. Lalu benar tuh, abis ini kamu mau beli apa enggak jualan saya gitu. Sedih amat, akhirnya tidak ada percakapan yang tulus, tidak ada ngobrol yang terjadi. Karena memang, yaitu, metode penginjilan barat itu hulu sampai hilir, paus 1-5 itu satu orang. Kamu yang beritain, harus kamu yang nantang juga gitu ya.
saya tidak menolak Tuhan bisa bekerja dalam situasi itu. Tetapi dalam realita di lapangan, khususnya kita masyarakat yang kulturnya timur, yang tadi sungkanan segala macam, kita tuh jadi gini loh, benar-benar kita mau tahu nggak sih apa yang jadi eh, pemahaman di dalam kepercayaannya. Nah, ini yang saya malah justru bersyukur kalau jadi dengan teman yang tadi saya cerita itu ya. Jadi akhirnya kami ngobrolnya bukan cuma langsung teleponan ngobrol agama, enggak. Karena memang saya tahu dia mau belajar kekristenan. Tapi saya perlu tanya, kuliahmu bagaimana? Bapak gimana? Setelah mama meninggal, bagaimana bapak sekarang hidupnya sehari-hari? Kamu gimana sebagai anak ke bapakmu? Terus bagaimana dengan adikmu? Jadi saya tuh naturalnya, jadi kalaupun kita bicara tentang iman kepercayaan, itu adalah sebuah percakapan, bukan sebuah hal yang kamu dengar ya, saya presentasi ini Alkitab nggak mungkin salah, tidak berubah, Allahku Allah yang lebih benar dari Allahmu. Wah, itu saya agak takut kita punya penghayatan penginjilan tanpa menyinggung agama. Ini bukan nggak, dalam pertanyaan ini terkandung juga jadi kayak hanya ingin agamaku harus kamu anut begitu. Bagi saya justru sebenarnya penginjilan yang baik menolong kita juga jadi memahami. Oh, sedih banget ya konsep keselamatannya kayak gitu. Tapi jadi waktu itu saya nanya tuh, saya nanya dulu. Jadi kayak nanya, kenapa kamu keyakinannya seperti apa? Terus dia cerita, waktu dia cerita, kalau saya lihat ada yang menarik dari keyakinannya, saya hargai. Wah, pas tuh, kami juga ada loh seperti itu. Walaupun sedikit beda konsepnya. Oh, beda ya kak? Kayak gimana bedanya? Nah, nanya toh. Yuk, saya jelasin bedanya gitu ya. Lalu kemudian dari situ, terus dia bilang, saya tanya lagi. Tapi kalau di agamamu, konsep ini gimana? Jadi kita tuh nggak menyinggung. Karena bukan lagi bilang, karena agamaku paling benar, agamamu paling salah, maka kamu harus bertobat kalau nggak masuk neraka. Saya pikir pendekatan seperti itu bukan membangun jembatan, tapi justru membangun tembok. Jadi saya berharap teman-teman bisa lebih peka dan terbuka untuk melihat Tuhan bekerja di dalam konteks kita ini. Mungkin itu. Sheryl, apakah saya boleh menambahkan sesuatu? Iya boleh kak, silakan kak. Teman-teman, ini mungkin menjadi promo gitu ya. Promonya punya orang lain saya coba bagikan karena saya menikmati itu. Jadi saya sedang ikutan kelas online gitu ya, setiap Senin malam jam 7 sampai jam 9 malam. Fakultas Filsafatnya Unpar Parahyangan itu sedang bikin seri gitu ya, webinar ngomongin soal konsep akhirat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai budaya. Senin yang lalu pertemuan pertama itu dari sudut pandang Sunda. Saya menikmati sekali belajar. Besok Senin itu soal kejawen. Kenapa menurut saya perlu punya ini? Karena sekali lagi, supaya kita bisa mendengar orang lain dengan makin memahami mereka dengan baik. Dan pada waktu semakin kita bisa memahami mereka, kita bisa membuka ruang-ruang percakapan yang non-ofensif, dan kemudian bisa juga sekali lagi membuka trust, membangun trust, dan membawa kita bisa membagikan apa yang ada yang jadi keyakinan dan kabar baik yang menjadi harapan kita. Terima kasih. Ya kak, makasih banyak untuk Kak Alex dan juga Kak Johan. Bener banget ya kak, tadi mungkin kayak kita juga harus belajar cara mengolah kata-kata kita supaya apa yang keluar dari mulut kita tuh kayak nggak malah menjadi harimau gitu ya, kayak nggak malah nggak ofensif gitu, seperti tadi yang udah dikatakan oleh Kak Alex dan juga Kak Johan. Dan juga kayak ya udah kayak kita santai aja gitu kalau misalkan ngobrol, dan terutama kita harus bikin kayak open questions gitu ya teman-teman. Jadi kayak pertanyaannya bukan yes or no, tapi kayak lebih ke jawaban yang bisa memunculkan pertanyaan yang lain gitu ya. Nah mungkin itu yang bisa jadi tips-tips buat teman-teman semua. Semoga tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita diskusikan ya sama Kak Alex dan juga Kak Johan, ini udah mewakili pertanyaan kalian semua. Mohon maaf kalau misalkan di sesi kedua ini belum semuanya bisa kejawab, tapi semoga kalian udah mulai dapat insight gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita menutup sesi talk show pada hari ini, mungkin boleh meminta tolong untuk Kak Alex, Kak.
Ya. Boleh bisa dipimpin dalam doa Kak untuk menutupnya. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena beban yang besar itu Tuhan berikan juga kami perlengkapan untuk menjalani Joglo Semarto bermisi di tengah-tengah kehadiran kami, di kota kami, di kampus kami masing-masing. Penginjilan bukan masalah menang kalah, penginjilan bukan masalah siapa yang ikut siapa, tetapi kami mau ikut Yesus karena itulah kebenaran yang sejati. Tolong kami sebagai alat-Mu menghadirkan berita Injil yang utuh dalam hidup kami, dalam perkataan kami, dan akhirnya orang lain boleh berjumpa dengan Kristus di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih buat adik-adikku, teman-temanku yang juga benar-benar merindukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang kami lihat tadi. Ada kerinduan yang besar untuk boleh bukan hanya dapat talk show saja, tetapi bagaimana memberlakukan apa yang didengar. Karena itu Tuhan mampukan kami, kuatkan kami. Terima kasih untuk semua kami yang sudah berpartisipasi, baik yang menjadi moderator, kami narasumber, dan semua yang menyimak, dan kami berdoa. Pada akhirnya Tuhan tolonglah kami, bukan cuma jadi pendengar yang setia, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran-kebenaran-Mu di dalam keseluruhan hidup kami. Terima kasih, berkati acara selanjutnya. Biarlah kami terus boleh dibakar dalam semangat untuk hidup bagi Allah dan berbagi Injil bagi sesama. Kami menutup talk show ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.